Bagiku juga seorang suami atau seorang ayah itu ya, seorang suami dan ayah itu juga harus bisa memijat bayi. Karena di sini, memang seringnya memang ya kalau aktivitas moms di rumah tuh pasti ayahnya kerja, ibunya di rumah merawat anak. Tapi kan beda cerita kalau umpamanya kita lagi liburan, terus membutuhkan waktu, umpamanya nih kayak kemarin aku sempat ke Bali kan, berdua sama suami, bawa anak, bawa Gaya dan juga Zoe. Kebenaran banget di jalan dua-duanya rewel, kedua-duanya tuh kayak capek, terus kayak mau masuk angin dan lain sebagainya. Otomatis sebagai seorang ayah juga harus turun tangan kan ya untuk bisa megang anak, bisa pijit anak juga. Jadi dari situ menurut aku memang penting banget ketika kita belajar, kita lagi mempraktekkan langsung dengan anak, suami kita bisa ikut, diajak bareng untuk bisa pegang anak. Karena ya memang kita nggak pernah tahu yang namanya kondisi force major yang terjadi pada anak-anak kita. Apalagi dengan kita sudah punya 2 anak, 3 anak di rumah, aduh nggak kebayangin. Apalagi ditambah kita nggak ada babysitter, nggak ada pembantu dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan suami, bagaimana cara kita bisa bonding juga dengan anak berdua, bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita pas lagi ada force major seperti itu, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, anak kita yang satu rewel. Pas banget waktu aku ke Bali itu, si Gaya itu tuh nangis gara-gara mungkin dia bosen kan ya di jalan selama 12 jam, si Zoe juga. Jadi memang penting banget kan kalau kita bisa mengajari suami kita beberapa teknik pijat yang memang cocok untuk anak-anak kita, kayak gitu. Terus, nah Mams ini, aku ada pesan untuk ibu-ibu atau moms yang masih ragu tentang pijat, mulai dari sekarang, mulai banyak belajar aja dari YouTube. Nah, dari situ kan kita bisa tahu hal-hal apa yang bisa membuat anak kita tuh nyaman, anak kita itu bisa mengurangi kelelahan dari anak yang mungkin sudah seharian beraktivitas, atau anak-anak kita yang mulai aktif seperti apa pijatnya dan lain sebagainya. Karena apa? Memang banyak sekali manfaat pijat, ibaratnya kalau orang zaman sekarang jangan obat dulu, dipijat dulu karena memang efeknya tuh banyak banget. Karena memang kalau kita tahu efek dari obat itu tuh ada banyak banget ya. Sebisa mungkin apalagi aku juga punya temen tuh yang dia tuh sangat menganut yang namanya, oh anakku tuh harus aku pijat sendiri, harus aku bikinkan jamu-jamuan, ramuan sendiri. Is oke, nggak masalah karena semua itu kan anak kita yang tahu, anak kita yang pegang, anak kita yang lahirkan dan kita yang tahu bagaimana kondisi anak kita. Jadi sebisa mungkin kita sebagai ibu, sebagai seorang orang tua pun bagaimana membuat kerjasama yang baik dengan suami, bagaimana membuat bagaimana kondisi keluarga kita tuh bisa lebih nyaman dan juga bisa membuat anak-anak kita pun juga nyaman di rumah dengan ya itu tadi kita bisa membuat hal-hal yang membangun bonding seperti pijat, tapi nggak perlu memaksa anak ya. Jadi intinya buat ibu-ibu di rumah jangan pernah memaksa anak untuk, "Hayo sini kamu harus mami pijat bla bla bla," segala macam dengan paksaan. Tidak. Semua itu dilakukan dengan happy aja, kayak yang aku lakukan dengan anak-anakku, semuanya senang, semuanya dengan kondisi mungkin setelah sehabis mandi mams atau mungkin kondisi mau tidur dan lain sebagainya seperti itu. Oke Mams, sekian Momstalk kita kali ini. Sampai jumpa di Momstalk berikutnya.